Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana ada beberapa kabar menarik tentunya hari ini tentang PSM Makassar. Di antaranya ya sanksi Yoram Fernandes dan keluarnya hasil putusan komite banding PSSI tentang sanksi Yoram Fernandes. Dan berita bagusnya, sanksi dari Yoram Fernandes ternyata dikurangi oleh komite banding PSSI menjadi 3 bulan, dari 12 bulan turun ke 3 bulan. Ya, ini yang saya bicarakan di video-video sebelumnya, bahwa ya kalau memang mau disanksi berat ya mungkin 3 bulan itu udah cukup berat bagi Yoram Fernandes. 3 bulan, kalau 1 tahun atau 12 bulan itu benar-benar gila sih sanksinya. Karena Yoram hanya mengungkapkan pendapatnya melalui media sosial, meskipun saya juga tidak menampik memang kata-kata Yoram ya agak sedikit berlebihan juga. Makanya saya menganggap kalau bukan sampai akhir musim 2024-2025 sanksinya ya paling maksimal 3 bulan. Dan benar, setelah PSM Makassar mengajukan banding pada komite banding PSSI dan hasilnya dikurangi menjadi 3 bulan. Artinya ya mungkin PSM Makassar bersama Yoram Fernandes ya akan bersama kembali di musim 2025-2026 teman-teman. Tapi tunggu dulu, kita menantikan press release-nya dari PSM Makassar sendiri. Oke, meskipun berita-beritanya udah berada di berita-berita elektronik dan media sosial tentunya, dan teman-teman bisa mengunjunginya kalau masih kurang yakin dengan apa yang saya ucapkan di sini. Yang jelasnya ini tentunya kabar yang menyenangkan, meskipun masih lama 3 bulan, tapi kalau dibandingkan selama 12 bulan atau setahun ya ini udah cukup lah menurut saya. Dan ya tadi juga kita tahu PSM Makassar berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor 1-4. Dengan hasil ini ya tentunya PSM Makassar mengirim Barito Putra ke pintu gerbang degradasi. Karena saat ini Barito Putra berada di urutan ke-16, masuk di zona degradasi. Di atasnya ada Semen Padang yang akan bermain besok menjamu Persik Kediri. Dan kalau Semen Padang mampu memenangkan pertandingan besok, maka Barito Putra udah dipastikan akan terdegradasi di musim ini teman-teman. Jadi ya selamat untuk PSM Makassar yang berhasil memenangkan pertandingan tadi menghadapi Barito Putra. Dan wasit yang memimpin pertandingan tadi kita lihat sendiri, wasit asing yang memimpin, dan PSM Makassar mendapatkan 1 penalti yang dicetak oleh pangeran PSM Makassar, yaitu Muhammad Rashid Bakri. Ini pemain yang cukup lama saya nantikan untuk bermain, dikasih menit bermain, dan baru pada pertandingan kali ini di pekan ke-33 Coach Bernardo Pares memberikan kesempatan kembali kepada Rashid Bakri, dan Rashid Bakri masuk menggantikan salah satu pemain yang cedera yang sebelumnya dilanggar oleh penjaga gawang Barito Putra, sehingga PSM Makassar mendapatkan penalti teman-teman. Dan Rashid Bakri masuk sebagai pengganti, sebagai algojo penalti, dan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, membuat PSM Makassar unggul 1-4 atas Barito Putra. Dan bukan hanya Rashid Bakri tentunya yang bergembira tadi. Selain Rashid Bakri, ada juga salah satu pemain yang cukup bergembira di pertandingan sore tadi menghadapi Barito Putra, yaitu Matius Silva yang berhasil mencatatkan gol pertamanya untuk PSM Makassar. Bahkan di pertandingan ini Matius Silva berhasil mencetak 2 gol atau brace teman-teman. Matius Silva sebenarnya ya begini, masih butuh waktu sedikit lah. Tapi kita lihat aja seperti apa keputusan dari pelatih dan manajemen PSM Makassar tentang skuad
PSM Makassar musim ini, karena ya tentunya akan ada beberapa pemain yang keluar dan masuk untuk musim 2025-2026. Apakah itu termasuk Matheus Silva atau Balotelli atau pemain-pemain yang lain, ya kita nggak tahu ya. Jelasnya di dalam skuad PSM Makassar mungkin kalau kita ingin menyebutkan 1 atau 2-5 nama yang aman, ya mungkin teman-teman bisa menjawab. Salah satunya adalah Yoram Fernandes, ditambah penjaga gawang Reza Arya Pratama, ditambah Alessio Neto, Victor Luis, dan satu lagi ya mungkin salah satu striker asing lah yang akan dipertahankan oleh Coach Bernardo Tavares. Tapi saya nggak tahu siapa yang akan dipertahankan. Apakah Nermin Haljati yang banyak mencetak gol di musim ini, atau Matheus Silva yang baru mencetak gol di menit-menit akhir kompetisi berakhir, atau Balotelli yang semenjak kedatangannya di PSM Makassar ya langsung tancap gas. Kita nggak tahu teman-teman. Yang jelasnya pemain ini ya adalah kontribusi nyata terhadap PSM Makassar, dan kita tahu PSM Makassar memang di dalam skuadnya ya tidak begitu merata kekuatannya. Jadi ya wajarlah kalau PSM Makassar tidak bisa konsisten sepanjang musim penampilannya. Tapi dengan hasil yang ia raih di sepanjang musim ini, menurut saya Coach Bernardo Tavares cukup berhasil. Meskipun ada juga beberapa oknum-oknum supporter, atau ya nggak usah bilang oknum lah, sebagian pencinta PSM Makassar juga lah yang mungkin mengkritik cara bermain yang ditampilkan oleh PSM Makassar di bawah Coach Bernardo Tavares. Tapi sejauh ini menurut saya Coach Bernardo Tavares cukup berhasil menukangi PSM Makassar, meskipun permainannya mungkin ya tidak seindah Dewa United, Persebaya Surabaya, dan lain sebagainya. Tapi jangan tutup mata juga dong dengan skuad yang dimiliki oleh PSM Makassar. Seperti yang saya katakan tadi, skuadnya tidak merata dari starting 11 ke tim cadangan. Jadi ya cukup wajar menurut saya dengan apa yang ditampilkan oleh PSM Makassar sejauh ini. Dan hasilnya dengan finish di urutan kelima atau keenam di akhir musim nanti, ya itu adalah pencapaian yang bagus buat Coach Bernardo Tavares bersama PSM Makassar sejauh ini. Apalagi kita tahu PSM Makassar ya banyak juga mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan yang menimpa PSM Makassar ketika bertanding. Tapi menurut saya ya PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tavares sejauh ini cukup berhasil. Mudah-mudahan di musim depan dengan adanya beberapa pemain yang akan masuk, tentunya kalaupun ada ya saya menginginkan pemain-pemain yang berpengalaman tentunya, yang bisa membantu pemain-pemain muda PSM Makassar berkembang dan tentunya meraih target yang diinginkan oleh PSM Makassar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.